apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Husni Tamrin tadi tentang kebangkitan PKI itu bukan isapan jempol, saudara, tapi indikasinya kuat, saudara. Semenjak reformasi 1998, indikasi-indikasi kebangkitan PKI, saudara, nyata dan terang, tidak bisa diingkari, saudara. Satu, saudara, sebelum reformasi 98, saudara, pengkhianatan PKI di tahun 1948 dan di tahun 1965 itu menjadi bagian kurikulum pendidikan nasional, saudara. Di buku sejarah Indonesia diceritakan tentang pengkhianatan PKI. Tapi setelah reformasi 1998 sampai hari ini, saudara, sejarah pengkhianatan PKI dihapus dari kurikulum pendidikan, saudara. Sehingga sejak tahun 98 sampai saat ini anak-anak Indonesia, saudara, yang waktu 98 baru kelas 1 SD, umur 7 tahun sampai hari ini umurnya sudah 24 atau 25 tahun, saudara, mereka tidak pernah tahu tentang pengkhianatan PKI. Kenapa? Sebab sejarah pengkhianatan PKI dihapus dari kurikulum, saudara. Pertanyaannya, saudara, siapa itu? Siapa itu yang bisa menghapus kurikulum pendidikan, saudara? Kalau itu orang lemah nggak bisa, kalau itu rakyat jelata nggak bisa, kalau itu orang biasa nggak bisa, saudara. Orang yang bisa menghapus, saudara, secara pengkhianatan PKI dari kurikulum pendidikan itu orang kuat, kuat secara politik, kuat secara sosial, kuat secara ekonomi, kuat, saudara, sehingga bisa seenaknya dia hapus itu secara pengkhianatan PKI. Kurang ajar. Insya Allah, saya tanya, saudara, sejarah pengkhianatan PKI dihapus dari sejarah nasional. Saya tanya, itu yang untung umat Islam atau PKI? Umat Islam atau PKI? Umat Islam atau PKI? Jadi, saudara, kalau kemudian rakyat curiga pihak yang menghapus pengkhianatan PKI dari kurikulum pendidikan yang punya kekuatan politik, sosial, ekonomi, itu saudara pelindung PKI, pembela PKI, ini merupakan indikasi yang tidak bisa dipungkiri. Betul? Takbir. Yang kedua, saudara, sebelum reformasi 98, saudara, Anda tahu setiap tanggal 30 September seluruh televisi nasional itu memutar ulang, saudara, film tentang pengkhianatan G30S PKI, saudara. Sehingga rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, di gunung-gunung, di hutan-hutan, di lembah-lembah, semua tahu betapa biadabnya PKI, saudara. Tapi setelah reformasi 1998, saudara, tidak ada satu televisi pun sampai hari ini yang berani memutar ulang tentang pengkhianatan G30S PKI, saudara. Kenapa televisi-televisi itu takut? Saudara, orang yang ditakuti televisi oleh televisi nasional ini bukan orang sembarangan. Dia orang yang punya duit, yang punya kekuatan politik, kekuatan ekonomi, kekuatan permodalan. Saudara, kurang ajar, saudara. Dia hapus pengkhianatan PKI dari kurikulum pendidikan, dia hapus pengkhianatan PKI dari siaran di televisi nasional, saudara. Saya tanya, dengan dihapusnya film PKI dari televisi, saudara, yang untung umat Islam atau PKI? Yang untung umat Islam atau PKI? Jadi saya mau tanya, kalau umat Islam curiga ini PKI bangkit, wajar tidak? Wajar tidak? Takbir. Yang ketiga, saudara, sebelum tahun 1998, saudara, supaya Anda tahu, setiap warga negara Indonesia yang ingin menjadi pejabat publik, baik di eksekutif maupun legislatif maupun yudikatif, saudara, harus mengikuti Ritsus. Apa itu Ritsus? Penelitian khusus. Diperiksa dulu dia, saudara, apa hubungannya dengan PKI, saudara. Diperiksa silsilahnya, diperiksa keluarganya, diperiksa seluruh kerabatnya, diperiksa kawan-kawannya, saudara. Bahkan diperiksa ideologinya, saudara. Apakah dia masih mengusung ideologi komunis atau tidak? Kalau terbukti dia masih punya kaitan kepada PKI, atau terbukti dia mengusung ideologi PKI, batal, tidak boleh dia menjadi pejabat publik, saudara. Tapi hari ini, semenjak reformasi 1998, Litsus dihapuskan, saudara. Anak-anak PKI boleh jadi wali kota, boleh jadi bupati, boleh, saudara, untuk menjadi menteri, untuk menjadi presiden, saudara. Itu
itulah tadi yang disebutkan oleh Kiai Haji Muhammad Husni Tamrin. Sampai di DPR RI Pusat ada 118 orang yang sampai hari ini tetap mengusung ideologi PKI, saudara. Masya Allah. Saya tanya, jadi kalau tadi Pak Kiai mengatakan PKI mulai merajalela, saudara, wajar tidak? Wajar tidak? Itu fitnah atau fakta? Fitnah atau fakta? Takbir. Tidak sampai di situ, saudara. Bahkan saat ini buku-buku PKI, saudara, dicetak bebas, dijual bebas, dijual di toko-toko buku, saudara. Film-film PKI diputar di bioskop-bioskop, ada film J, ada film Senyap, saudara, diputar film-film untuk membangkitkan simpatik generasi muda terhadap PKI. Mereka gambarkan dalam film tersebut PKI itu korban, PKI itu terzalimi, PKI itu dianiaya, saudara, sehingga generasi muda kita merasa kasihan, merasa iba, saudara. Mereka termakan dengan opini-opini sesat, menyesatkan, saudara. Kemana pemerintah? Pemerintah diam sampai saat ini, saudara. Ini fakta, ini bukan fitnah, saudara. Nggak sampai di situ, saudara. Di tahun 2000, saudara, yaitu 15 yang lalu, saudara, Presiden Jokowi ngotot ingin minta maaf kepada PKI atas nama negara, saudara. Kemudian umat Islam turun menggelar parade tauhid pada tanggal 16 Agustus tahun 2015. Ratusan ribu umat Islam turun menolak, saudara, Presiden untuk minta maaf kepada PKI, saudara. Kurang ajar. Kalau Presiden minta maaf kepada PKI atas negara, berarti PKI tidak bersalah, berarti PKI betul-betul menjadi korban. Kalau PKI tidak salah, berarti yang salah umat Islam yang melawan PKI, saudara. Berarti NU yang salah, Banser yang salah, Muhammadiyah yang salah, Masyumi yang salah, tentara yang salah, negara yang salah. Kurang ajar. Betul. Saya mau tanya dulu, saudara, yang bantai Kiai siapa? Yang bunuh Kiai siapa? Yang hancurkan pesantren siapa? Yang menggorok santri siapa? Takbir. Berapa banyak kiai-kiai NU disembelih, saudara, sampai akhirnya barisan muda NU dari Ansor maupun saudara turun. Mereka melakukan perlawanan, mereka bela ulama mereka bela kiai mereka bela yaitu pondok-pondok pesantren mereka. Begitu Ansor turun, Banser turun, NU turun, saudara, seluruh ormas Islam itu solidar, saudara. Persis turun, Muhammadiyah turun, PUI turun, Syarikat Islam turun, dan semua rame-rame mengganyang PKI dari Sabang sampai Merauke, dan akhirnya Allah memberikan kemenangan kepada umat Islam, saudara.